Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua atau video kedua, kita masih membicarakan masalah listrik dinamis. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan hukum Kirchhoff. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan juga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada hukum Kirchhoff atau pada listrik dinamis. Maka dengan demikian, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, materi ini, maka setelah belajar, siswa itu harus mampu menerapkan hukum Kirchhoff dalam pemecahan masalah listrik searah dengan benar setelah berdiskusi tentang hukum Kirchhoff. Semoga ini bisa tercapai dengan baik, artinya nilai KKM terlampaui, maka dikatakan tuntas. Selanjutnya kita bicarakan yang pertama adalah hukum pertama Kirchhoff. Pada hukum pertama Kirchhoff, pada gambar ini ini merupakan bentuk rangkaian seri, ada dua hambatan. Bagaimana hukum Kirchhoff pertama bisa terjadi? Seperti pada hukum Ohm bahwa kuat arus yang mengalir dari potensial tinggi itu tergantung pada beda potensialnya dan tergantung pada hambatannya. Maka pada rangkaian seri yang sudah kita bicarakan bahwa kuat arus yang melewati penghantar pada rangkaian seri adalah sama. Maka hukum pertama Kirchhoff mengatakannya kuat arus yang melewati pada rangkaian tidak bercabang memiliki jumlah kuat arus yang sama. Artinya bahwa I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sampai I ke N. Maka N merupakan jumlah hambatan yang disusun secara seri. Inilah yang disebut sebagai hukum Kirchhoff atau hukum pertama Kirchhoff pada kuat arus listrik untuk rangkaian tidak bercabang. Sekarang kita lihat pada ilustrasi yang kedua. Sebelum memasuki titik cabang, kuat arusnya adalah 4 ampere. Tetapi setelah melalui cabang A2, maka kuat arusnya menjadi 2 ampere. Cabang yang A3 mengambil juga 2 ampere. Maka dengan demikian, sebelum memasuki titik cabang, arusnya adalah 4 ampere. Setelah melalui titik cabang, arusnya menjadi masing-masing 2 ampere. Kemudian bertemu kembali menjadi arusnya 4 ampere. Apa yang disimpulkan dari sini mengenai kuat arusnya? Ya, kita lihat Maka dengan demikian I adalah kuat arus sebelum titik cabang adalah 4 ampere. Ini namanya A1 4 ampere. Kemudian I1 adalah I pertama yang keluar titik cabang juga sebesar 2 ampere pada A2. Kemudian I2 itu sama dengan I kedua keluar titik cabang juga 2 ampere pada A3. Maka dengan demikian 2 ditambah 2 ampere ditambah 2 ampere sama dengan 4 ampere. Maka pada rangkaian paralel ini menurut hukum pertama Kirchhoff adalah I sama dengan I1 ditambah I2. Artinya bahwa I sama dengan 2 ampere ditambah 2 ampere sama dengan 4 ampere. Jadi pada waktu rangkaian memiliki cabang, maka kuat arusnya harus dijumlahkan. Maka dengan demikian kesimpulannya bahwa jumlah arus yang masuk titik cabang harus sama dengan jumlah arus yang melewati titik cabang atau keluar dari titik cabang. Maka dengan demikian pada rangkaian listrik yang bercabang jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang.
Ini yang disebut dengan hukum pertama Kirchhoff. Maka dengan demikian, ya, ini adalah bentuk, ya, dasar dari persamaan hukum pertama Kirchhoff dengan persamaan, ya, bahwa jumlah arus yang masuk titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik cabang. Inilah yang disebut dengan hukum Kirchhoff, bahwa jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Itu disebut sebagai persamaan hukum pertama Kirchhoff. Sekarang kita lihat pada penerapan hukum pertama Kirchhoff. Ini dibiarkan dulu, ya, saklarnya jangan dipasang dulu. Sekarang kita analogikan beberapa hambatan, ya. Maka kita ambil R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, ya, R3 sama dengan 5 ohm, kemudian beda potensialnya 2 volt, sama dengan ini. Maka dengan demikian ini adalah bentuk rangkaian seri, ya. Bagaimana perilakunya untuk pada hukum pertama Kirchhoff. Maka dengan demikian pada rangkaian seri pengganti serinya itu adalah RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Maka dengan demikian RS-nya sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10 ohm. Pada waktu kita belajar susunan seri, maka arus yang melewati rangkaian seri adalah sama. Maka dengan demikian yang beda adalah V1, V2 dengan V3. Sehingga kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah IS-nya sama dengan VS dibagi dengan RS. Maka itu E-nya dibagi dengan RS, ya. Maka 2 dibagi 10 adalah 0,2 ampere. Maka dengan demikian, ya, I1 pada R1 juga 0,2, I2 pada R2 juga 0,2, I3 pada R3 juga 0,2. Maka dengan demikian tegangan pada masing-masing resistor adalah V1 sama dengan I1 dikalikan R1 sama dengan 0,2 kali 2 adalah 0,4. Kemudian V2-nya R2 I2 R2 adalah 0,3 kali 3 adalah 6 volt. Kemudian 0,6 volt. Kemudian V3-nya adalah I3 R3 sama dengan 0,2 kali 5 adalah 1,0 volt. Maka dengan demikian, ya, E seluruhnya adalah I serinya dikalikan dengan hambatan serinya 0,2 kali 10 adalah 2,0 volt. Nah, sekarang baru kita pasang. Nah, kemudian kita ganti sesuai dengan resistor yang diketahui. Yang pertama adalah 2 ohm, yang kedua 3 ohm, yang kelima adalah 3 ohm. Ternyata, ya, ketemunya pada R2 adalah 0,4 volt, pada R3 0,6 volt, pada V3 sama dengan 1,0 volt. Maka jumlah seluruhnya adalah 2 volt. Arus yang melewati adalah sama, yaitu 0,2 ampere. Inilah salah satu bentuk penerapan dari hukum pertama Kirchhoff. Sekarang kita lanjutkan pada hukum penerapannya pada rangkaian paralelnya. Sekarang kita lihat, kita umpamakan bahwa R1 sama dengan 1 ohm, R2 2 ohm, kemudian R3 adalah 3 ohm, V-nya tetap sama 2 ohm. Maka pada rangkaian paralel adalah, penggantinya adalah 1 RP sama dengan 1 R1 ditambah 1 R2 ditambah 1 R3. Maka dengan demikian 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 maka menjadi 6. Penyebutnya sama, maka ini adalah, menjadi 6. 6 ditambah 3 ditambah dengan 2. Maka 1 RP sama dengan 11/6, maka RP-nya sama dengan 6/11 ohm.
Jadi pengganti di sini adalah 6/11. Nah, tegangannya adalah 2 volt pada rangkaian seri, pada rangkaian paralel adalah kuat arusnya berbeda. Maka dengan demikian kalau berbeda sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff adalah dijumlahkan. Totalnya di sini ya sama dengan siapa? Sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Betulkah demikian? Nah, maka dengan demikian tegangan pada rangkaian paralel pada titik cabang masing-masing hambatan adalah sama. Maka VP sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3 disebut dengan E yang ini ya. Maka dengan demikian kuat arus yang mengalir pada titik cabang masing-masing hambatan tidak sama. Maka hukum pertamanya adalah, hukum pertama Kirchhoff-nya adalah IP sama dengan I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Maka dengan demikian I1 V1 pada R1 sehingga I1 sama dengan V1 dibagi dengan R1, maka dengan demikian ketemunya 2 ampere. Maka dengan demikian pada I2 V2 R2, maka I2 sama dengan V2 dibagi R2, 2 dibagi 2, maka I2-nya adalah 1 ampere. Maka dengan demikian pada I3 V3 R3, maka I3-nya V3 dibagi R3, maka 2/3. Maka I2-nya adalah 2/3 ampere. Maka keseluruhannya adalah IP-nya sama dengan VP dengan RP-nya, maka IP sama dengan VP dibagi dengan RP sama dengan 2 dibagi 6/11. Maka ketemunya adalah 11 dibagi 3 dalam satuan ampere. Sekarang kita jumlahkan. Betulkah persamaan ini sesuai dengan hukum Kirchhoff atau hukum pertama Kirchhoff? Maka ini 2 ditambah 1 ditambah 2/3. Maka ini adalah kalau disamakan penyebutnya ya 6/3 ya. 6/6 kan itu. 6 dibagi ditambah ya. Oh ini 3 ya, 3/3, maka 6 ditambah 3 ditambah 2, maka ketemunya 11/3 dalam satuan ampere. Jadi ini 2 ditambah 1 ditambah 2/3, ketemunya 11/3 ampere. Maka dengan demikian sekarang kita buktikan ya, kita buktikan bahwa R1-nya adalah 1. Nah, kemudian R2-nya ya. R2-nya adalah 2. Kemudian R3-nya adalah 3 ya. Maka dengan demikian beda potensialnya masih sama, tetapi kuat arusnya adalah V ya dibagi R ya. Maka 2 dibagi 1, 2 ketemunya ya. 2 dibagi 2, 1 ketemunya. 2 dibagi 3, 2/3, maka dijumlahkan menjadi 11/3 dalam satuan ampere. Maka dengan demikian ya, itulah yang disebut sebagai bentuk dari hukum pertama Kirchhoff pada penerapan seri dan paralel. Maka dengan demikian timbul pertanyaan kenapa kita harus menyusun rangkaian seri dan paralel. Maka dengan demikian ya, ini adalah hambatan kasusnya yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, kemudian manfaatnya. Sekarang kita lihat pada rangkaian seri resistor. Kasusnya umpamanya, jika salah satu filamen lampu putus, seluruh lampu akan padam. Ya. Maka dalam rangkaian di dalam rumah, ya, maka harus ada yang namanya sekring. Ya. Konduktor pada sekring didesain untuk melebur dan membuka rangkaian pada arus maksimum. Jadi kalau di rangkaian di rumah itu sudah melebihi batas, maka dikatakan listriknya akan mati secara keseluruhan. Maka sekring ini bisa membuka arus maksimumnya. Jadi inilah manfaat dari
adanya rangkaian seri pada hambatan. Kemudian pada rangkaian paralel kita ambil kasusnya ya, yang sering terjadi. Jika salah satu komponen rusak atau gagal ya, misalnya pada filamen lampu putus, maka pada rangkaian paralel masih ada bisa digunakan komponen-komponen lain dalam rangkaian seperti televisi, radio, kulkas masih tetap bisa bekerja. Itulah manfaat pada rangkaian paralel dari resistor. Maka dengan demikian itulah pada hukum pertama Kirchhoff. Sekarang kita lanjutkan pada hukum kedua Kirchhoff. Kita lihat pada rangkaian ini ya. Ini ada bentuk lingkaran ya, yang arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam. Mulai dari A, kemudian ke B, kemudian ke D, kemudian ke F, kemudian ke A, kembali begitu seterusnya. Maka sekarang kita hitung satu persatu ya. Pada AB tidak ada resistor hambatan, yang ada hanya tegangan. Maka pada titik A sampai B, R-nya sama dengan 0, yang ada adalah VAB dari A ke B adalah negatif E1. Jadi ini kalau diturut ketemunya kutub negatif. Kemudian pada titik BD yang ada adalah R, dari B ke D adalah VAR, maka VBD-nya adalah arus yang melewati dikalikan dengan R1. Ini adalah bentuk hukum ohmnya ya, yang ada pada R1-nya. Maka dengan demikian pada titik DF ya, ada R2, ada tegangan. Ini bertemu dengan positif ya. Maka dengan demikian V ya, VDF ketemu dengan positif ya, ditambah dengan I ya. Sama dengan ini ditambah I dengan R2. Maka persamaan pada DF adalah plus E2 ditambah I dikalikan R2. Kemudian pada titik dari F ke A yang ada cuma R3, tegangannya tidak ada. Maka dengan demikian tegangan pada FA sama dengan I dikalikan dengan R3, berarti sama dengan titik BD. Maka dengan demikian dari A, B, D, F ke A, tegangan keseluruhannya adalah lingkaran ini searah dengan jarum jam. Maka dengan demikian VABDFA sama dengan 0. Maka dengan demikian ya, VABDFA itu sama saja VAB ditambah VBD ditambah dengan VDF ditambah dengan VFA sama dengan 0. Sekarang kita masukkan satu persatu ya. Maka dengan demikian ini negatif E1, ini adalah I kali R1, kemudian positif E2 dikalikan I kali R2, yang terakhir adalah I dikalikan dengan R3 sama dengan 0. Kita kumpulkan E1 dengan E2. Maka ini kalau dipindahkan menjadi ya, nah, bahwa ini adalah negatif E1 ditambah dengan E2 ditambah dengan I. I-nya ini semuanya sama ya. Maka I dikalikan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Maka ini adalah jumlah tegangannya ya. Ini adalah jumlah kuat arus dan hambatannya. Maka dituliskan jumlah tegangannya ditambah dengan jumlah kuat arus dan hambatannya sama dengan 0. Inilah yang disebut sebagai hukum kedua Kirchhoff, atau boleh dituliskan bahwa delta V yang ini sama dengan 0. Paham kira-kira seperti itu? Jadi dihitung satu persatu dulu maka menemukan ini ya. Maka E nanti kita sebutkan sebagai gaya gerak listrik ya. Maka itu yang terjadi pada induksi elektromagnetik. Jadi setelah ini mungkin membicarakan itu ya. Maka dengan demikian inilah yang disebut sebagai jumlah tegangan ditambah dengan jumlah
arus dan hambatan sama dengan 0. Jadi hukum kedua Kirchhoff tentang tegangan, ini namanya tentang tegangan, menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang ini, yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup, ini rangkaian tertutup, ya, disebut dengan loop, ya. Nanti kita akan terangkan satu persatu, loopnya sama dengan 0. Inilah disebut sebagai hukum kedua Kirchhoff. Jumlah tegangan ditambah dengan jumlah arus dan hambatannya, ya, sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat pada rangkaian yang sudah kita munculkan, ya. Ini adalah searah jarum jam. Kita lihat searah jarum jam, maka ketemu positif, yang ke sana ketemu negatif. Maka dengan demikian sesuai dengan persamaan dari hukum kedua Kirchhoff, maka dengan demikian VABDA. VABDA. Nah, ya. Maka dengan demikian, ya, kita ambil satu persatu mulai dari E, ya. Maka kita ambil sini, ya. Ketemu positif pada E2, kan ya. Ketemu negatif pada E1. Maka dengan demikian E2 positif negatif E1 ditambah I. Seluruhnya adalah I, ada hambatan R1 dan R2, maka I dikalikan R1 ditambah dengan R2. Kita ulangi. E2 positif dikurangi E1 dikalikan kuat arus yang melewati terhadap siapa? R1 dan R2. Maka dengan demikian 12 dikurangi 6. Ini 12 dikurangi 6, ya. Kemudian I-nya dikalikan 8 ditambah dengan 10. Nah, ini ya, ini 10, ya. Maka dengan demikian sama dengan 0. Maka dengan demikian adalah 6 ditambah dengan I dikalikan dengan 18. Maka dengan demikian 6 ditambah 18I sama dengan 0. Maka I-nya sama dengan 18I sama dengan negatif 6. Maka I-nya sama dengan negatif 6 per 18 ampere. Sehingga ketemunya bahwa kuat arus bertanda negatif, artinya arah loopnya berlawanan arah dengan arah jarum jam AB. Ya, maka menjadi ADB, ADC, BA. Maka ini dibalik ke sana jadinya, ya. Maka kalau aslinya ke searah jarum jam, setelah ketemu negatif, maka dirubah arahnya dari A, D, C, B, A. Yang tadinya A, B, C, D, A. Maka dengan demikian, kalau ini bertanda negatif, maka ini harus dirubah. Ya, maka dengan demikian, itulah yang kita inginkan pada hukum Kirchhoff kedua atau hukum kedua Kirchhoff. Mana yang disebut dengan loop? Nah, yang disebut dengan loop adalah ini loopnya. Ini loopnya searah jarum jam. Ya, ini juga searah jarum jam. Karena ini bertanda negatif, boleh dirubah berlawanan dengan jarum jam. Bisa dipahami kan, ya? Ya. Ini adalah salah satu dari pembuktian bahwa hukum kedua Kirchhoff pada tegangan terbukti pada rangkaian tertutupnya. Kita lanjutkan. Penentuan arah E, I berdasarkan arah loop, maka tadi sudah dikatakan kalau E ketemu positif, E ketemu negatif. Maka sekarang kita lihat kesepakatannya supaya kita mudah. Kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop yang kita tentukan. Maka dengan demikian, jika negatif akan berlawanan, ya, dengan arah loop yang kita tentukan. Maka ini gambarnya. Kalau ini searah dengan I positif, ini berlawanan bertanda negatif. Ini adalah arah loopnya, ya. Dari AB, ya. AB
CDA. Maka ini adalah searah jarum jam. Ini searah jarum jam, maka ini berlawanan jarum jam. Maka dengan demikian I-nya bertanda negatif. Sekarang pada tegangan, saat mengikuti arah loop. Nah, maka kutub positif. Nah, tadi kutub positif sumber tegangan dijumpai terlebih dahulu dari kutub negatifnya, maka E-nya bertanda positif. Nah, tadi kalau 12 ketemu positif, maka 12 positif 12 tadi kan ya. Nah, maka dengan demikian yang kedua, ketemu negatif duluan, maka bertanda negatif. Maka dengan demikian E merupakan gaya gerak listrik sama dengan tegangan atau GGL dalam satuan volt. I sama dengan kuat arus listrik dalam satuan ampere. Inilah kesepakatan kita untuk menentukan nanti dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pada hukum kedua Kirchhoff. Maka dengan demikian, sekarang untuk yang loopnya ada dua. Nah, jadi dari A ke B, usahakan pada titik cabang di tengah ini kita ambil dari A ke B. Nah, maka dengan demikian, ini loopnya mengikuti AB. Ini mengikuti AB, ini juga mengikuti AB. Sekarang kita perhatikan pada loop yang pertama. Ya. Jadi pada hukum pertama Kirchhoff pada arus listrik tetap sama bahwa I3 adalah jumlah dari I1 ditambah dengan I2 ya. Ini adalah masuk, ini keluar. Keluarnya adalah I3, maka I2 ditambah I1 ketemunya I3. Maka dengan demikian sekarang kita lihat pada loop yang pertama. Loop yang pertama ketemu E2 positif nih. E3 positif. Ketemu E1 negatif. Maka dengan demikian arah arusnya disesuaikan, searah namanya. I1 searah dengan loop maka positif. Kita ulangi. Loopnya ketemu E3 positif, ketemu E1 adalah negatif. Maka negatif E1, E2-nya positif, I1-nya pada R1, I3-nya pada R3. Ini I3 pada R3. Baru kita susun bersamanya. Maka E3 positif dikurangi E1 ditambah, karena ini I-nya searah ya. Nah, I1 ditambah I1 dikalikan R1 ditambah I3 dikalikan dengan R3 sama dengan 0. I3 sama dengan I1 ditambah I2. Maka dengan demikian ya, E3 dikurangi I1 ditambah I1 kali R1 ditambah, ini diganti ya. I1 ditambah I2 dikalikan dengan R3, baru dikalikan ya. Dikalikan, maka I1 kali R3, I2 kali R3, maka dengan demikian ya, I1 kali R3, I1 kali R1, maka R1 ditambah R3 dikalikan dengan I1 ditambah E2 dikalikan R3 sama dengan 0. Ini persamaan pertama dari hukum kedua Kirchhoff. Arahnya tetap menuju ke B, AB ya. Sekarang kita lihat pada loop yang kedua. Ini ya. Ini. E3 ketemu positif, E2 ketemu negatif. I-nya searah dengan loopnya, maka dengan demikian inilah kalimatnya. Negatif E2, kemudian positif E3, I2-nya ada dua hambatan, maka I2 pada R4, I2 pada R5, I3 pada R3. Kita urutkan persamaannya, maka E3 dikurangi E2. Kemudian I2 ada dua hambatan ini. R4 ditambah dengan R5, maka I2 dikalikan R4 ditambah R5 ditambah I3 dikalikan dengan R3 sama dengan ini. Kita ingat di sini ya, maka I3 sama dengan I1 ditambah I2, maka dengan demikian E3 dikurangi E2 ditambah I2 dikalikan R4 ditambah R5 ditambah I1 ditambah I2 dikalikan R3. Maka I1 dikalikan R3, I2 dikalikan R3 digabung terhadap I2, maka dengan demikian menjadi ya, E3 dikurangi E2 ditambah
I2 R4 dikalikan ditambah I2 kali R5 ditambah I1 kali R3 ditambah I2 kali R3. Maka ini yang I2 dikumpulkan. Maka dengan demikian ya, R1 I1 R3 dipisahkan, maka ini sama dijumlahkan. Maka dengan demikian E3 dikurangi E2 sama dengan I1 R3 ya. Maka I2 dikalikan R4 R5 dengan R3, maka I2 sama dengan R3 ditambah R4 ditambah R5 sama dengan 0. Inilah persamaan-persamaan pada loop ya, yang terjadi dari dua loop pada hukum kedua Kirchhoff. Maka dengan demikian kita perhatikan arah kuat arus akan searah dengan loop pada A ke B, A ke B, maka bertanda positif. Kalau dibalik maka B ke A bertanda negatif. Artinya titik A dan B ini, A sampai B, harusnya memiliki arah loop yang sama supaya bertanda positif. Itulah yang diinginkan ya. Maka persamaan 1 dan 2 disebut sebagai bentuk-bentuk persamaan hukum kedua Kirchhoff ya, bahwa jumlah tegangan ya ditambah dengan jumlah kuat arus kali hambatannya sama dengan 0. Itulah yang dapat dijelaskan pada hukum kedua Kirchhoff. Sekarang kita lihat pada contoh soalnya. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Pada rangkaian hambatan di bawah ini, I-nya 100 mA, I1-nya 300 mA. Ini rangkaian apa namanya? Rangkaian paralel, kan itu. Nilai hambatan R berapa ohm? Bagaimana sifat rangkaian paralel? Tegangannya sama. Yang beda siapa? Arusnya, kan gitu. Nah, maka dengan demikian ini adalah rangkaian seri, ini juga rangkaian seri. Yang tengah ini ya kita biarkan saja, yang penting cabang yang di atas harus sama dengan cabang yang di bawah. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Pada susunan paralel tegangan titik cabangnya adalah sama, maka V pada I sama dengan V pada I1 gitu. V pada I ini sama saja V pada I1 di sini. Maka dengan demikian ya kita masukkan I dikalikan siapa? 30 karena seri, 30 ditambah 30 kan ini ya. Kemudian I1 dikalikan R ditambah 10 kan itu. Maka dengan demikian persamaannya adalah ini 60I kan itu. 60I sama dengan I1 dikalikan R ditambah ya. Ditambah dengan siapa? I1 dikalikan 10. Nah, maka dengan demikian R-nya sama saja 60 I1 dibagi I1 dikurangi 10. Ini dipindah ke sini menjadi negatif ya. I1-nya berapa? 300 mA. I-nya berapa? 100 mA. Kita masukkan. Maka 660 dikalikan 100 mili dibagi dengan 300 mili. Dikurangi 10. Nah, maka ini adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kan itu. 2 kali 10, 20. Maka ketemunya adalah 10 ampere. Ini adalah berapa ini? 20 ya. 60 dibagi 3, 20 dikurangi 10, 10 ampere. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lihat pada soal nomor 2. Pada gambar rangkaian hambatan di bawah ini R-nya 30 ohm, berarti ini ya, 30 ohm. Kemudian I-nya di sini adalah 300 mA. Maka tegangan pada ujung-ujung R berapa? Hampir sama soal nomor 1 dengan nomor 2 karena dirangkai paralel. Maka dengan demikian
ini juga sama jumlahnya dengan yang ini. Maka harus kita bahas bersama-sama sehingga tegangan pada I 300 mA yang seri 10 ohm dan 10 ohm menjadi V sama dengan I dikalikan RS. Ini namanya seri. Maka dengan demikian 300 mili. Nah, ini adalah 300 mA dikalikan 10 ditambah 10, maka ketemunya adalah 6 volt. Ini berapa? 20. Ini berapa? 300. Maka ketemunya adalah 6000. 6000 mili. Mili 10 pangkat negatif 3. 1010 pangkat 3. Maka dengan demikian ketemunya 6 volt. Sekarang pada susunan paralel tegangan titik cabang yang sama. Ini kan yang sama ini ya. Maka pada nilai R sama dengan 30 yang ke sini ya. Maka dengan demikian adalah V sama dengan V sama dengan I pada R ya. Ini kan sama. Pada rangkaian seri arusnya sama, maka IR dikalikan R yang ini ditambah 30. R-nya berapa? 30. Maka dengan demikian IR-nya sama dengan 6 yang ini. 6 dibagi 30 ditambah 30 sama dengan 0,1 ampere. Maka dengan demikian tegangan pada R adalah VR sama dengan IR dikalikan dengan R, maka 0,1 kali 30 sama dengan 3 volt. Maka 6 dikurangi 3, inilah 3 volt. Jadi kalau dijumlahkan adalah 6 volt kembali. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham tuh? Jadi kalau ini 3 volt, ini juga 3 volt. Maka dengan demikian itu yang diinginkan. Kita lihat pada soal nomor 3. Nah, ini adalah pada rangkaian kombinasi dengan diberi tegangan 12 volt ya. Kemudian rangkaiannya adalah 2 ohm, 3 ohm di seri, kemudian 4 ohm dengan 2 ohm di seri paralel dengan 6. Kuat arus yang melalui hambatan 6 ohm. Yang ini yang dicari ya. Pada gambar di bawah ini adalah berapa A. Nah, kita mulai dari mana kita mulainya? Kita lihat serinya pada 4 ohm dan 2 ohm yang ini. Maka kalau di seri dijumlahkan 4 ditambah 2 6 ohm. Kemudian di paralel dengan siapa? Dengan 6 ohm. Maka paralel 6 ohm yang ini dengan 6 ohm. Maka ya karena sama berarti 6 ohm dibagi 2 sama dengan 3 ohm. Tahu maksudnya kan? Berarti ini adalah R dibagi dengan N. N-nya ada 2. Ya, sama identik maka 3 ohm. Kemudian ini seluruhnya adalah 3 ohm. Ya, maka dengan demikian ya, yang depan 2 ohm, 2 ohm dengan 3 ohm. 2 ohm, 3 ohm dengan 3 ohm, maka di seri maka RS-nya adalah 2 ohm ditambah 3 ohm yang ini. Kemudian ini adalah 3 ohm, maka ketemunya 8 ohm. Maka dengan demikian kuat arus yang melewati rangkaian ini ya adalah I sama dengan V dibagi dengan RS sama dengan 12 dibagi 8 sama dengan 3/2 ampere. Nah, kemudian kita cari pada rangkaian yang ini RP-nya adalah 3 ohm, berapa tegangannya? Nah, maka dengan demikian VP-nya sama dengan I. Ini sama kuat arusnya dikalikan dengan RP, maka VP-nya sama dengan 3/2 kali 3 sama dengan 9/2 volt. Maka baru bisa menghitung arus pada 6 ohm ya. Maka dengan demikian kuat arus yang melewati 6 ohm adalah I6 adalah VP dibagi dengan 6. Nah, maka dengan demikian 9/2 dikalikan 1/6. Ini adalah 3, di sini 2, maka ketemunya 3/4 atau 0,75 ampere. Saya kira harus teliti mana yang di paralel, mana yang di seri, kemudian tentukan
bahwa pada rangkaian seri arusnya sama, maka baru dikeluarkan satu per satu. Jadi jawabannya yang E. Kita lihat pada soal selanjutnya. Pada soal nomor 4. Nah, ini adalah satu loop. Nah, sekarang perhatikan ya, ini loopnya ya. Ketemu positif, ketemu negatif, ketemu positif, itu yang diinginkan. Ini adalah soal yang diberikan pada soal nomor 4 ya. Besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian seluruhnya ini. Kita lihat loopnya ya. Kita lihat loopnya. Ini ketemu positif, E2-nya positif, E3-nya negatif, E1-nya positif. Nah, kemudian R pada E1, E2, E3 adalah 0,5. Disebut sebagai hambatan dalam atau R kecil. Maka dengan demikian ya, nah, E1-nya positif 18, E2-nya positif 20, E3-nya negatif 8. Berapakah I-nya? Apabila R1 kecil, R2, R3 disebut dengan R 0,5. Yang ada adalah R2, R1 dengan R3 masing-masing adalah 3,5, 7 ohm, R3-nya 8 ohm yang hambatan besar ya. Maka dengan demikian, nah ini karena ini positif dijumlah, ini positif dijumlah, ini negatif dikurangi, maka I sama dengan E1 ditambah E2 dikurangi E3 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R3. Ini ada hitung 1, 2, 3, maka 3 kali R ya. Paham tuh? Nah, bisa dipahami ya. R1, R2, R3 ada 3, maka 3R. Maka dengan demikian 18 ditambah 20 dikurangi 8 dibagi 3,5 jumlah hambatan seluruhnya ditambah 7 ditambah 8 ditambah 3 kali 0,5 ini 1,5 ditambah 3,5 ketemunya adalah berapa? Ini 1,5 ditambah 3,5 adalah 5 kan ya. Nah, ditambah 15 20. Ini berapa? 38 kurangi 8 30. Maka dengan demikian ketemunya adalah ya 30 per 20 berarti adalah 1,5 ampere. Jadi seluruh arus yang di sini adalah 1,5 ampere sehingga jawabannya adalah yang A. Sekarang kita lihat pada soal nomor 5. Nah, berapakah kuat arus yang mengalir pada keseluruhan? Ini ada 2 tegangannya. Mau pilih yang mana? Yang searah jarum jam atau yang berlawanan jarum jam? Sama saja ya. Ini adalah rangkaian paralel. Maka dengan demikian ya, berapakah kuat arus yang mengalir? Serinya adalah 4 dengan 12. Maka dengan demikian 1/Rp paralelnya ya. 1/Rp sama dengan 1/4 ohm ditambah dengan 1/12 ohm, maka ini 3 ditambah 1, maka ketemunya 4 per 12, maka Rp-nya 3 ohm. Nah, sekarang kalau kita ambil yang besar dulu, ini 18 seharusnya bisa dikurangi, maka loopnya berlawanan jarum jam ya. Maka 18 dikurangi, positif 18 dikurangi 18, maka dengan demikian arah loopnya berlawanan arah jarum jam, maka 18 dikurangi 8 dikurangi 8 dibagi ya, ini adalah 3 ditambah ini ada 2 kali 0,5. 2 kali 0,5 adalah 1 ya. 1 ditambah 3 adalah 4, ini adalah 10, maka ketemunya adalah 5/2 ampere. Ini adalah 10 dibagi 4 sama saja 5/2. Bisa dipahami ya? Nah, mudah sebenarnya ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Ada 2 loop. Nah, maka dengan demikian ya, A1 ini yang titik cabang tengah, ini A2. Nah, maka ampere meter A1 dan ampere meter A2 masing-masing akan menunjukkan angka berapa?
Ini adalah pilihannya. Sekarang kita bahas bersama-sama. Ya. Ini loop 1, ini loop 2, kan itu. Arahkan sesuai dengan arah seperti ini. Searah dengan A1, searah dengan A1. Paham tuh? Nah, ini gambarnya arah loopnya menuju A1, dari sebelah kanan juga menuju A1. Nah, maka dengan demikian, ya, pada loop 1 kita hitung. Ya. Kalau ini arahnya ke sana ketemu negatif, maka negatif 24 dikalikan siapa? Dikalikan arusnya dengan 24 namanya I1. Di sini namanya I1, maka I dikalikan 24 ketemunya dari sini negatif 24. Ini ketemu negatif ditambah dengan 24, I1 ditambah A1. Ada hambatannya tidak? Tidak ada, maka 0. Ini ada hambatannya, I dikalikan 24. Maka A1 tidak ada hambatannya, maka A1 dikalikan 0. Sama dengan 0, maka dengan demikian I-nya sama dengan 1 ampere. Dari mana? 24 sama dengan 24. Ya. 24 dibagi 24, maka I-nya sama dengan 1. Ini dipindah ruas ke kanan menjadi positif, maka I sama dengan 24 dibagi 24. Loop 2. Kita lihat I1 berarti ini A2. A2 dengan 12, maka 12 A2 kan itu. Ya. Kalau di sini I dikalikan 24, maka 1 ampere. Di sini A2 kali 12. Kemudian ketemu negatif. Maka dengan demikian negatif 12 ditambah 12 dikalikan A2. A1-nya tetap 0. Maka dengan demikian 12 A2 sama dengan 12, maka A2-nya ketemu 1 ampere. Hukum pertama Kirchhoff-nya, maka A1 sama dengan I ditambah A2, I ditambah A2. Maka dengan demikian A1 sama dengan 1 ampere ditambah 1 ampere. 1 ampere tambah 1 ampere, maka I A1-nya sama dengan 2 ampere. Kan itu. Nah, maka dengan demikian yang dicari siapa? Yang dicari adalah I-nya di sini, ya. Ini adalah siapa? A2-nya 1 ampere, maka ini A2-nya 1 ampere. Kemudian A1-nya berapa ampere? 2 ampere. Maka jawabannya adalah yang E. Jadi I2-nya 1 ampere ini, ya. A2-nya A1-nya 2 ampere ini, maka jawabannya E. Itulah keseluruhan yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Maka sekarang kita ambil resumenya. Hukum pertama Kirchhoff adalah mengenai kuat arus listrik. Maka persamaannya adalah jumlah kuat arus yang masuk titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar titik cabang. Kemudian hukum kedua Kirchhoff mengenai tegangan, maka jumlah tegangan ditambah dengan jumlah perkalian arus dan hambatannya sama dengan 0, atau jumlah tegangan dalam rangkaian tertutup sama dengan 0. Nah, kesan pertama, harum baunya. Selanjutnya terserah Anda. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini pada hukum Ohm kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada hukum Kirchhoff. Maka dengan demikian selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.